Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke. Kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah keturunan Nabi Sulaiman dan bagian dari keluarga Nabi Daud. Keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang diberkahi dan mereka memiliki tanggung jawab besar dalam memelihara ajaran tauhid. Nabi Zakaria hidup pada masa kaum Bani Israel, sebuah kaum yang telah menerima banyak nabi, tetapi seringkali menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria juga dikenal sebagai imam di Baitul Maqdis, tempat ibadah yang sangat penting bagi umat Bani Israel. Perannya sebagai imam tidak hanya terbatas pada memimpin ibadah, tetapi juga menjaga nilai-nilai agama dan membimbing umat agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Imran. Ketika Imran wafat, putrinya Maryam menjadi yatim. Sebagai kerabat terdekat yang paling bertanggung jawab, Nabi Zakaria merawat Maryam dan membesarkannya di bawah asuhan yang sangat baik. Maryam ditempatkan di mihrab khusus di Baitul Maqdis, di mana ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesalehan. Dalam surat Ali Imran ayat 37 dijelaskan bahwa Nabi Zakaria sering mengunjungi Maryam dan menyaksikan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadanya. Ia melihat Maryam mendapatkan makanan yang tidak berasal dari manusia, tetapi merupakan pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuat Nabi Zakaria semakin yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin menguatkan imannya. Peristiwa ini juga menjadi salah satu alasan yang mendorong Nabi Zakaria untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi seorang keturunan. Meskipun ia tahu istrinya mandul dan usianya sudah sangat tua. Nabi Zakaria menikah dengan seorang wanita bernama Isya atau biasa disebut Elizabeth. Nabi Zakaria dan istrinya Isya hidup dalam rumah tangga yang harmonis. Akan tetapi mereka belum dikaruniai seorang anak. Hal ini menjadi salah satu cobaan besar dalam hidup mereka. Nabi Zakaria yang sangat mendambakan seorang anak yang bisa menjadi penerus risalah kenabian dan menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah kaumnya yang mulai melupakan ajaran tauhid. Di dalam surat Maryam ayat 4-6 disebutkan bagaimana Nabi Zakaria berdoa dengan penuh kerendahan hati. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulang-tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku.
Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku yang sepeninggalku, sedangkan istriku seorang yang mandul. Maka anugerahkanlah kepadaku dari sisimu seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluargaku, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Doa Nabi Zakaria ini menunjukkan betapa besar keinginannya untuk memiliki keturunan yang dapat melanjutkan perjuangan dakwahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan doa Nabi Zakaria dengan memberinya kabar gembira melalui malaikat Jibril. Dalam surat Maryam ayat 7, Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang putra yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Nabi Zakaria yang awalnya terkejut karena istrinya sudah sangat tua dan mandul. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa hal ini adalah mudah baginya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Sebagai tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Zakaria diminta untuk tidak berbicara kepada manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Selama waktu tersebut, beliau dianjurkan untuk terus berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berapa lama, istri dari Nabi Zakaria akhirnya mengandung dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Yahya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Yahya memiliki arti hidup, yang melambangkan keistimewaan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupannya, Nabi Yahya tumbuh menjadi anak yang cerdas, bijaksana, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak usianya dini. Nabi Yahya juga diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kemampuan untuk memahami kitab Taurat dan mendalaminya. Ia adalah seorang nabi yang menyeru kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perbuatan dosa. Nabi Zakaria hidup di tengah-tengah masyarakat yang keras kepala dan suka menentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian besar dari mereka tidak mau menerima ajaran tauhid dan justru memusuhi para nabi. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya menghadapi tantangan yang begitu besar ketika berdakwah, tetapi mereka tetap teguh dan menyampaikan kebenaran. Kaum Bani Israel yang tidak menyukai Nabi Zakaria kemudian menargetkan Nabi Zakaria untuk dijadikan target dan ditangkap oleh orang-orang yang membencinya. Ketika dikejar oleh musuh-musuhnya, beliau berlindung di sebuah pohon besar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengizinkan musuh-musuhnya menemukan tempat persembunyiannya.
Nabi Zakaria kemudian ditangkap dengan cara sangat kejam. Kisah hidup Nabi Zakaria mengandung banyak pelajaran yang dapat diambil oleh umat manusia. Bahwa Nabi Zakaria menunjukkan doa yang tulus dan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikabulkan, meskipun dalam keadaan yang tampaknya mustahil. Nabi Zakaria tidak pernah meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ia menghadapi berbagai kesulitan. Nabi Zakaria mendidik Nabi Yahya dengan baik agar menjadi seorang penerus yang saleh dan kuat dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun menghadapi ancaman yang begitu besar, Nabi Zakaria tidak pernah berhenti menyampaikan ajaran kebenaran. Dalam kehidupan Nabi Zakaria dapat kita ambil tentang kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan iman. Beliau memberikan teladan luar biasa tentang bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya menjalani kehidupannya, baik sebagai individu yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas umatnya.